Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan monitoring dan evaluasi administrasi tanah di kantor pertanahan Kabupaten Sangkulu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Pak. Baik. Saya perangkat dari Adrian Christoph berperan sebagai Pakakan dan Farhan Pataka Awali dan sebagai makasih. Sebelum kita mulai, kita akan buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk berdiri. Serius, Pan? Serius. Pre-memory. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga rakyatnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya hadirin. Sebelum memulai pemaparan, jarak partisipan untuk naik terbang. Kedengaran duduk di kursi depan. Baik, saya akan serahkan kepada Pak Kakak, Pak Adrian.
Terima kasih kepada moderator untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang redistribusi tanah ex tanah absente. Redistribusi tanah adalah salah satu bagian dari reforma agraria yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilik tanah di masyarakat. Tujuan redistribusi tanah adalah memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah. Tanah absente adalah tanah milik perorangan yang ditinggalkan oleh pemilik karena tidak tinggal di lokasi, melanggar Undang-Undang Pokok Agraria pasal 10. Tanah ini ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah karena telah dikuasai masyarakat secara turun-temurun dan tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan. Untuk dasar hukum ada 6 dasar hukum tentang redistribusi tanah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK 35/KA/1962 tentang pelaksanaan penguasaan tanah pertanian absente. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Yang kelima, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang pertunjukan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tanah absente. Yang keenam, Permen ATR Nomor 13 Tahun 2021 tentang gugus tugas reforma agraria. Untuk subjek dan objek, subjek petani kecil atau warga yang menetap di lokasi objek redistribusi tidak memiliki atau lahannya di bawah batas minimum, berpenghasilan rendah, berdomisili tetap di wilayah redistribusi, siap memenuhi kewajiban sebagai penerima redistribusi. Untuk objeknya, tanah ex pembeli absente, tanah pertanian yang telah lama digarap, tanah tidak dalam sengketa hukum aktif telah dikukuhkan sebagai tanah negara. Selanjutnya saya kasih ke Pak Kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, yang pertama di sini, yang pertama dilaksanakan itu persiapan. Nah, berikut ini dokumentasi pada simulasi pertama, yaitu pertama lokasi redistribusi tanah telah ditentukan dan diverifikasi. 2. Telah ditetapkan kriteria calon penerima tanah. 3. Jadwal pelaksanaan telah ditetapkan. 4. Sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan agar proses berjalan transparan dan masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua itu penyuluhan yang dilaksanakan pada simulasi kedua. Berikut dokumentasinya, dan di sini digambarkan gambaran umum kegiatan redistribusi tanah, manfaat kegiatan redistribusi tanah, tahapan kegiatan redistribusi tanah, biaya kegiatan, dan hak dan kewajiban calon penerima redistribusi tanah. Baik, masuk ke 3 itu simulasi ketiga, pengukuran dan pemetaan.
Jadi pada simulasi ketiga itu ada peta bidang tanah, peta keliling, tiga hasil pengukuran bidang tanah objek redistribusi, peta situasi dan penunjuk lokasi tanah redistribusi, peta penggunaan tanah dan peta RTW. Pada simulasi keempat itu diadakan sidang GTRA. Jadi berita acara sidang GTRA rekomendasi tentang usulan penegasan tanah objek reforma agraria, rekomendasi tentang redistribusi atau subjek objek tanah objek reforma agraria. Keputusan sidang GTRA berisi komitmen peserta sidang. Yang terakhir itu ada kelima, penerbitan sertifikat. Jadi SK penetapan objek redistribusi tanah, SK penetapan subjek redistribusi tanah, 3 daftar penerima sertifikat, 4 agenda kegiatan hingga pelaksanaan penyerahan sertifikat hak atas tanah. Jadi lokasi redistribusi tanah itu bertempat di Desa Wangi, Kecamatan Harum, Kabupaten Sakul, Provinsi. Di Kecamatan Harum terdapat sekitar 100 bidang tanah dengan luas total 200 hektar yang sebelumnya merupakan tanah terlantar. Lahan ini awalnya dikuasai badan usaha, namun tidak dimanfaatkan sesuai haknya selama lebih dari 5 tahun, sehingga ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dikembalikan kepada negara. Sejak tahun 2010, sekitar 85 kepala keluarga telah menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut untuk pertanian dan pemukiman, namun sebagian besar bidang tanah tersebut belum bersertifikat dan belum terdaftar secara resmi. Lahan ini diusulkan sebagai objek redistribusi tanah dalam program reforma agraria untuk memberikan kepastian hukum kepada para penggarap yang memenuhi syarat, serta untuk mengembalikan fungsi sosial tanah dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses redistribusi tanah akan mencakup penempatan subjek dan objek, pengukuran ulang, penerbitan sertifikat, serta pendampingan pasca redistribusi. Berikut peta administrasi dari peta penggunaan tanahnya, peta bidang tanah, dan peta status tanahnya, peta keliling toral, dan peta RTW. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kami membuka sesi tanya jawab kepada para partisipan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, bagaimana cara mengukur keberhasilan redistribusi tanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini izin bertanya, apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan redistribusi tanah ex action ini, baik dari sisi administrasi maupun sosial? Jika ada, bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku sekretaris desa izin bertanya. Kami di desa beberapa kali menerima informasi atau mendapatkan hasil redistribusi yang ditawarkan kepada pihak luar pada redistribusi tanah terdahulu. Ini menjadi kekhawatiran kami. Apakah pemahaman tentang
tentang batasan hukum dan tanggung jawab normatif sudah disampaikan dengan benar dan jelas kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku Kepala Desa ingin bertanya, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam monitoring dan evaluasi redistribusi tanah? Sekian. Baik, terima kasih atas tanggapan dari para partisipan. Saya persilakan kepada Bapak Ketua untuk menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari pemerintah kota yang ditanyakan bagaimana cara mengukur keberhasilan redistribusi tanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi melalui survei dan wawancara dengan penerima redistribusi, analisis data pendapatan dan pengeluaran rumah tangga serta pemantauan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Sekian. Pak. Lanjut ke Ibu siapa? Ibu Camat ya? Oh, Ibu Sekdes. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sekdes. Redistribusi tanah memiliki batasan hukum dan tanggung jawab produktif yang perlu dipahami dengan baik oleh penerima manfaat. Program PTSL pendaftaran tanah sistem listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Terima kasih. Dan untuk Kepala Desa, yang ditanya apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam monitoring dan evaluasi redistribusi tanah. Tantangannya keterbatasan data yang akurat dan terpercaya, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta resistensi dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan program redistribusi tanah. Terima kasih. Selanjutnya dikasih ke Pak Kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Camat. Pertanyaannya itu, apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan redistribusi tanah ex-ACT baik dari sisi administrasi maupun sosial? Jika ada, bagaimana solusinya? Baik, proses redistribusi tanah ex-ACT memang memiliki kendala baik administrasi maupun sosial. Dari sisi administrasi itu, permasalahan data kepemilikan tanah yang tidak lengkap dan akurat seringkali menjadi hambatan utamanya. Selain itu juga ada regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan terintegrasi, juga menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan prosedur yang berbelit. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait juga memperlambat prosesnya.
Dari sisi sosialnya konflik, dari sisi sosialnya itu konflik kepentingan antar pihak yang berkepentingan. Masyarakat yang menggarap dana tersebut selama bertahun mungkin merasa memiliki hak atas tanah tersebut, menimbulkan resistensi terhadap proses redistribusi. Adanya perbedaan persepsi tentang keadilan dan transparansi dalam pembagian tanah juga dapat memicu konflik sosial. Solusinya untuk mengatasi kendala tersebut, mungkin kita dapat peningkatan kualitas dan akurasi data kepemilikan tanah melalui digitalisasi dan pemetaan yang komprehensif dan penyederhanaan regulasi dan prosedur dengan menciptakan payung hukum yang jelas dan terintegrasi juga diperlukan. Ya. Baik, terima kasih. Sudah sampailah kita di penghujung acara. Baik, ada baiknya kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.